Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis massa dengan fungsi membantu pemerintah dalam hal penanganan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sudah menjadi fenomena di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, DPC GANN Kabupaten Wajo menggandeng BNK Wajo mengadakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika di Aula Kantor Kecamatan Kira, Kabupaten Wajo 1 Desember tahun 2022. Ketua DPC GAN Kabupaten Wajo Andi Herlin Yulianti Indra mengatakan tujuan sosialisasi di mana membantu pemerintah memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. DPC GANN Wajo bersama BNK Wajo melakukan kegiatan penyuluhan gerakan aksi P4GN pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sasaran sosialisasi terutama anak-anak milenial, jelas Andi Herlin saat ditemui di kantor Kecamatan Kira tanggal 1 Desember tahun 2022. Dengan tema, Generasi Bangkit Tangguh dan Bersinar Bersama. Mengajak seluruh instansi pemerintah Kabupaten Wajo dan masyarakat menyikapi gerakan aksi P4 Gunung Jaga Kampung Kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba, jelasnya lebih lanjut. Sementara Camat Kiradar, Alfian Jaya saat membuka kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika menyampaikan sangat mensupport serta mendukung kegiatan DPC GANN bersama BNK Wajo dalam rangka sosialisasi memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Wajo dan khususnya Kecamatan Kira ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan serta menghimbau kepada masyarakat akan bahaya narkoba dan dampak narkoba bagi masyarakat. Semoga dengan adanya sosialisasi ini memberi kita pengetahuan bahwasannya narkoba bukanlah hal yang pantas untuk dicoba, dan juga kita harus mengedukasi para pelajar untuk menjauhi narkoba apapun bentuknya, terang Alfian. Siapapun dan dari elemen apapun mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Saya harap, masyarakat terutama kepala desa dan lurah mengambil peran besar serta bersama-sama antisipasi pencegahan peredaran narkoba di wilayah kita ini, tuturnya. Hadir selaku pemateri staf ahli BNK Wajo Kompol Purn, Suardi Kalaseng mengapresiasi pemerintah Camat Kira atas meresponnya terhadap sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat khususnya generasi muda. Bersama tanggap narkoba, mari perangi narkoba. Tujuan kita sosialisasi, bagaimana memberi pemahaman kepada generasi kita bahwa sebelum terjerumus memakai narkoba pergaulannya harus menghindari lingkungannya. Pemakai narkoba itu kita beri pemahaman untuk segera rehabilitasi dan meninggalkan barang haram tersebut, dan bekas pemakai narkoba agar menghindari pemakai narkoba lagi, agar tidak terjerumus lagi, jelas mantan Kapolsek Urban Pitum Panua. Dari staf ahli BNK diundang oleh GAN untuk pemateri narkoba. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat Kira karena sangat merespon acara ini. Dan ada 3 tujuan kita datang ke sini penyuluhan. Yang pertama, sebelum pemakai, kita harus dia mengetahui bahwa sebelum memakai itu apa yang harus dia pergaulannya harus dia hindari. Yang kedua, pemakai narkoba. Pemakai narkoba itu kita untuk kasih gambaran, kasih aturan, dia paling tidak dia rehabilitasi karena ada aturannya, rehabilitasi. Termasuk dengan yang ketiga adalah bekas pemakai. Orang sudah sadar yaitu paling tidak dia tidak berteman dengan pemakai narkoba. Nah, kemudian respon dari masyarakat, alhamdulillah ada berapa orang tadi bertanya, ada 3 orang, ya termasuk dari teman KPWI bertanya. Kita semua berikan jawaban yang memuaskan dan dia sudah menyatakan puas pertanyaan itu. Harapan kami mulai dari pemerintah, kecamatan, kemudian semua desa, ada Menteri Dalam Negeri menyatakan sudah ada SK-nya, perintah bahwa akan dibentuk desa bersinar narkoba. Kalau tidak salah itu tahun 2018 sudah ada desa bersinar. Namun mungkin belum ada yang bentuk desa bersinar, tapi itu harapan kita. Karena kalau petugas yang kita mengharapkan
untuk memberantas narkoba bukan karena tidak mampunya. Karena ini banyaknya barang, banyaknya pelaku-pelaku. Kalau tidak masyarakat ada bantuan dari masyarakat yang pertama, dari masyarakatnya, kemudian dari orang tua sendiri. Orang tua sendiri ini perlu pegang peranan penting untuk mengawasi anaknya supaya tidak memakai narkoba. Banyak sekali tanda-tanda seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah bisa dikatakan lebih 20 kali lah saya mengadakan penyuluhan narkoba. Namun hasilnya belum menyentuh sampai 50%. Belum. Karena kami lihat dari tahun 2001, 2022 kasus narkoba masih meningkat. Tahanan narkoba saja di rutan 227. Kemudian bandar 100. Ya, 100. Kemudian kurirnya 122. Pemakainya 7. Jadi kalau di Ya, itulah karena adanya banyak bandar, adanya banyak kurir, berarti banyak pemakai. Itu aja kuncinya. Kalau tidak ada pemakai, jelas kurir dan bandar sudah tidak ada. Itu tadi saya sampaikan, tahanan narkoba di sana sekarang 225. Di antaranya itu tadi, bandar paling banyak 100 bandar. Itulah. Itu perbandingannya aja. Selama masih banyak bandar, selama masih banyak kurir, pemakai juga masih banyak. Kawan saya, marilah kita sama-sama bekerja sama dengan polisi, Polri, BNK, kemudian GAN, kemudian masyarakat. Tolong kita merapatkan barisan bersama-sama untuk memberantas narkoba. Tanpa ada kita semua, hanya polisi saja diharapkan, hanya BNN saja diharapkan, hanya BNK diharapkan, BNP diharapkan, itu masih di bawah. Kenapa? Karena itulah hal seperti itu, karena dana omset dari bandar narkoba bukan miliaran, triliun. Kita tidak tahu kenapa masih bisa. Saya belum bisa menjelaskan hal seperti itu.